Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor satu, yaitu mengenai mekanisme dari sistem deteksi antigen sehingga sistem imun pada tubuh kita itu bisa mengenali antigen yang masuk dan kemudian membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Nah, di mana ketika antigen masuk ke dalam tubuh, itu sel T di dalam tubuh kita itu tidak bisa langsung mengenali antigen tersebut karena sel T ini em, tidak cocok dengan antigen tersebut atau reseptor yang ada pada sel T ini tidak cocok dengan antigen tersebut sehingga sel T tadi tidak bisa mengikat antigen tersebut atau tidak bisa berikatan karena dia tidak bisa mengenali antigen tersebut. Nah, maka dari itu sel T di sini memerlukan eh, pembantu yang disebut dengan sel penyaji antigen atau sel yang akan mengenalkan sel T kepada antigen. Nah, di mana sel penyaji antigen yang ada pada tubuh kita itu biasanya meliputi dari sel dendritik, kemudian juga ada makrofag, dan juga ada sel B seperti itu. Tapi biasanya yang paling efektif adalah sel dendritik seperti itu. Nah, jadi sel penyaji antigen tadi atau sel dendritik ini akan memproses antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia akan mencerna antigen tersebut, dia akan makan antigennya. Kemudian enzim yang berada di dalam sel penyaji tadi atau sel dendritik itu bisa memecah antigen menjadi bentuk fragmen. Nah, kemudian setelah menjadi bentuk fragmen ini, beberapa fragmen antigen tersebut yang dari pecahan tadi, ya itu akan digabungkan dengan molekul antigen leukosit manusia atau HLA, atau biasa juga disebut dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex, atau memang ini adalah suatu molekul yang bisa mengenali antigen dan juga menjadi perantara yang bisa mengenalkan antigen kepada sel T. Nah, HLA atau MHC tadi itu akan dirakit ya di dalam sel penyaji antigen tadi dengan fragmen antigen yang telah masuk. Jadi setelah menjadi satu, kemudian menjadi satu kompleks ya dengan antigen yang telah menjadi fragmen tadi, kemudian molekul HLA ini dengan juga membawa fragmen antigen tadi akan diangkut ke permukaan sel penyaji tadi. Nah, kemudian reseptor dari sel T itu bisa mengenali fragmen yang terdapat pada permukaan sel tadi yang sudah berikatan dengan HLC tadi. Nah, ketika reseptor sel T ini bisa mengenali fragmen antigen tadi, nah kemudian disinilah reseptor sel T akan melekat dengan fragmen yang sudah disajikan oleh molekul HLA tadi. Nah, melekat dan berikatan. Nah, reseptor sel T ini akan menempel ya pada bagian molekul HLA yang menyajikan fragmen antigen. Nah, karena dia itu bentuknya pas seperti gembok dan kunci ya pada reseptor sel T dan juga pada fragmen antigen yang disajikan oleh HLA tadi sehingga sel T kemudian bisa mengenali fragmen antigennya kemudian berikatan dan pada akhirnya akan eee, memberikan sinyal untuk tubuh kita memproduksi antibodi yang kemudian akan melawan antigen yang masuk dan berikatan dengan sel T tadi.